Datuk Ribandang, yang nama aslinya Abdul Makmur Khatib Tunggal, menurut cerita rakyat Makassar, adalah seorang ulama yang berasal dari Koto Tengah, Minangkabau, Sumatera Barat. Camber, Loir, 141-142. Beliau adalah salah seorang murid penting dari Sunan Giri di Jawa Timur yang mengajarkan hukum syariah dan ilmu kalam. Ia datang ke Tallo dengan menumpang sebuah perahu yang sangat tidak lazim di mata orang Goa Tallo. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Setelah mendarat, Datuk Ribandang langsung melakukan sholat, kemudian berzikir dengan tasbih dan membaca Al-Quran, sehingga penduduk yang melihatnya menjadi terpukau. Beberapa orang yang melihat Datuk Ribandang kemudian segera melaporkan ke Raja Tallo akan kedatangan orang asing yang berperilaku tidak biasa. Mendengar laporan tersebut, Raja Tallo lantas berangkat menemui Datuk Ribandang. Ketika bertemu, Raja Tallo menyapa Datuk Ribandang segera setelah melihat dan bertanya, "Tuhan apa yang kamu sembah?" Datuk Ribandang menjawab, "Tuhanku adalah Tuhan-Tuhan juga." Karena terkesan dengan penampilan dan tutur kata Datuk Ribandang dalam menjelaskan ajaran Islam, maka dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri, Raja Tallo kemudian bersedia memeluk agama Islam. Setelah menjadi Muslim, Raja Tallo juga meminta kesediaan Datuk Ribandang untuk menetap di Tallo guna mengajarkan agama Islam kepada rakyatnya. Berdasarkan analisis Nurduin, 1956, halaman 247-266, atas lontara Bilang Goa, dapat diketahui bahwa usaha Datuk Ribandang berhasil mengislamkan Raja Tallo yang bernama I Malingkang Daeng Nyonri Karangkatangka pada hari Kamis, tanggal 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah atau 22 September 1605 Masehi dengan nama Muslim Sultan Abdullah Awalul Islam. Beberapa saat kemudian menyusul Raja Goa ke-14, I Mangerangi Daeng Manrakbia, dengan nama Muslim yaitu Sultan Alauddin. Setelah kedua raja kerajaan kembar tersebut memeluk agama Islam, Goa Tallo kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam untuk seluruh jazirah Sulawesi Selatan. Gerakan Islamisasi berlangsung dari tahun 1605 sampai dengan tahun 1612. Kemudian pada akhirnya, segenap kerajaan Bugis dan Makassar telah menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Pada awal program Islamisasi di Goa, Datuk Ribandang terjun langsung menjadi guru agama Islam bagi para kerabat istana kerajaan Goa. Untuk kepentingan dakwah, Datuk Ribandang memohon kepada Raja Goa agar bersedia membangunkan masjid di Kaluku Bokdoa. Di Masjid Kaluku Bokdoa itulah Datuk Ribandang memulai dakwah dengan menyampaikan aspek-aspek yang berkenaan dengan syariah. Aspek syariah yang bersifat mendasar disampaikan, antara lain meliputi rukun Islam, rukun iman, hukum warisan, hukum perkawinan, dan upacara-upacara keagamaan atau hari-hari besar Islam. Setelah memeluk agama Islam, Raja Goa sendiri memainkan peran ganda. Raja Goa Sultan Alauddin selain bertindak sebagai hakim agama atau yudikatif, ia juga menjadi eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, proses dakwah di Goa mendapatkan hasil sesuai dengan harapan Datuk Talloa pada saat pertama kali tiba di Sulawesi Selatan. Penguasa Goa mulai terlibat aktif menyebarkan agama Islam yang diawali dengan momentum deklarasi agama resmi kerajaan Goa Tallo yang ditandai dengan sholat Jumat pertama. Sesudah itu, Sultan Alauddin mengirim utusan-utusan ke sejumlah kerajaan tetangga untuk mengajak mereka menerima dan menganut Islam serta menjadikannya sebagai agama resmi kerajaan. Setelah mendeklarasikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, utusan-utusan Goa kemudian melakukan muhibah ke sejumlah kerajaan. Utusan yang berangkat ke kerajaan tetangga pada umumnya mendapat tanggapan yang baik dari penguasa setempat seperti Sawito, Balanipa atau Mandar, Bantaeng, dan Selayar. Sebagai pendukung setia kerajaan Goa, kerajaan-kerajaan etnis Makassar dan Turatea juga memberi tanggapan baik, khususnya Galesong, Patalasang, Bangkala, dan Binamu. Sementara kerajaan Bone, Sopeng, dan Wajo mula-mula menolak ajakan Goa serta membentuk persekutuan bernama Telum Potcoe untuk membendung agresi yang pasti terjadi setelah penolakan yang mereka lakukan. Penolakan kerajaan Telung Potcoe tidak langsung ditanggapi dengan reaktif oleh Raja Goa. Beberapa waktu lamanya Sultan Alauddin
masih terus mencoba jalan damai dengan mendekati secara kekeluargaan kepada Raja Bone ke-10, Wetenritupu. Meskipun demikian, Raja Wetenritupu tetap teguh pada pendirian, tidak menerima ajakan Sultan Alauddin untuk memeluk agama Islam. Penolakan yang dilakukan oleh Raja Bone ke-10 membuat Gowa memutuskan untuk menyebarkan agama Islam dengan cara mengobarkan musuh Asalengeng atau perang untuk pengislaman. Untuk tujuan strategis, musuh Asalengeng, Sultan Alauddin terlebih dahulu melakukan pendudukan pada kerajaan-kerajaan bagian barat, yaitu Sawito di Pindrang. Setelah menduduki Sawito, pasukan Gowa selanjutnya dengan mudah menguasai kerajaan Supa dan mengislamkan Raja Supa yang sebelumnya sudah memeluk agama Kristen. Ekspansi Gowa terus meluas dengan menguasai Sidenreng. Pasukan Gowa pada saat di Sidenreng lalu bertemu dengan pasukan aliansi Telung Pocoe, sehingga terjadilah pertempuran dahsyat yang dikenang dalam sejarah lokal dengan nama Perang Ajata Pareng. Perang ini pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan persekutuan Telung Pocoe sehingga memaksa pasukan Gowa kembali ke Somba Opu. Kegagalan pasukan Gowa menembus barikade persekutuan Telung Pocoe tidak mematahkan semangat Islamisasi Sultan Alauddin. Pada tahun 1608, ia kembali melancarkan serangan ke sejumlah kerajaan Bugis dengan mendaratkan pasukan di 3 tempat sekaligus, yaitu Akotongeng, Maroangin, dan Padailo. Ekspansi Gowa babak kedua ke wilayah Telung Pocoe tampaknya berhasil dengan baik. Beberapa kerajaan kemudian memihak Gowa menerima dan menganut agama Islam, yaitu Akotongeng, Kerajaan Rapang, Bulu Cenranae, Uting, dan Maiwa. Sopeng sebagai salah satu pilar utama persekutuan Telung Pocoe mendapat giliran diserang oleh Gowa pada tahun 1609. Serangan pasukan Gowa ke Sopeng juga berhasil dengan baik. Datuk Sopeng berhasil diislamkan tepat pada tahun 1609 Masehi. Jejak Datuk Sopeng menganut agama Islam diikuti oleh Arung Matua Wajo, Lasangkuru Mulajaji dengan nama Muslim Sultan Abdurrahman pada tanggal 10 Mei 1610 Masehi. Setelah memeluk agama Islam, Arung Matua Wajo, Lasangkuru Mulajaji lantas berperan aktif juga melakukan Islamisasi kepada rakyatnya. Bahkan Arung Matua Wajo sudah sampai ke Wani pada tahun 1666 Masehi untuk mengajak masyarakat menganut agama Islam. Sayangnya, komunitas Wani atau Towani menolak sehingga mereka harus menerima konsekuensi Malek ke Dapureng atau migrasi ke Amparita yang merupakan wilayah kekuasaan Adatuang Sidenreng. Dengan takluknya 2 pilar utama persekutuan Telung Pocoe, yakni kerajaan Sopeng dan Wajo, Gowa pada akhirnya hanya tinggal menghadapi satu lawan berat, yakni kerajaan Bone. Kondisi persekutuan Telung Pocoe yang menyisakan Bone sebagai satu kekuasaan aliansi tampak sudah sangat memudahkan bagi Gowa untuk memenangkan perang dalam musuh Asalengeng. Meskipun demikian, Gowa tidak lantas menyerang sisa kekuatan persekutuan Bugis tersebut, melainkan tetap menempuh jalan damai dengan mengirim utusan untuk melakukan pendekatan agar kerajaan Bone mau menerima agama Islam sebagaimana kerajaan tetangga lainnya. Ajakan Gowa pertama-tama ditanggapi baik oleh Raja Bone, Latenrirua, yang berkuasa pada waktu itu. Tetapi keputusan beliau sangat ditentang oleh Ade Pitue atau Hadat 7 dan mendapat dukungan rakyat. Akibatnya, Latenrirua diturunkan dari tahtanya dan digantikan oleh Latenripale, Arung Timurung, Raja Bone ke-12 yang diangkat oleh Ade Pitue. Gowa kemudian memandang jika penurunan Latenrirua dari tahta oleh Ade Pitue sebagai bentuk penolakan atas ajakan memeluk agama Islam, sekaligus bermakna penentangan. Akibatnya, Gowa melakukan ekspansi ke Bone dengan sasaran mengalahkan Latenripale dan memaksanya menerima Islam di kerajaan Bone. Hasilnya, Latenripale menerima agama Islam pada tanggal 23 November 1611 Masehi. Dengan penerimaan agama Islam oleh kerajaan Bone, dapat dikatakan jika seluruh wilayah Sulawesi Selatan telah berada di bawah pengaruh dan kendali penguasa-penguasa Muslim, kecuali di beberapa tempat di pedalaman seperti Toraja dan Kajang di Bulukumba. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi
itu indah.